A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Masih kita berada dalam suasana mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa yang kita cintai ini. Dimerdekakan Allah negeri ini dan diakui oleh bangsa-bangsa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada tanggal 9 bulan Ramadan. Dan apabila kita menyadari dan meyakini benar bahwa tiada suatu hal yang kebetulan di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, melainkan telah tercatat di dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada lain sepatutnya yang kita sampaikan kepada Allah adalah syukur yang luar biasa kepada Allah, di mana begitu kuat tali temalinya antara apa yang kita dapati di dalam peristiwa kemerdekaan ini. Apalagi kalau kita memperhatikan bagaimana sejarah lahirnya negeri ini. Bahwa negeri ini mendapatkan dan memiliki kemerdekaannya bukan hanya dengan serta-merta merupakan sebuah anugerah ataupun hadiah dari siapapun, tetapi sunnatullah melalui perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan kita, para ulama kita yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, yang sejatinya atas apa yang telah mereka lakukan bukan semata untuk mendapatkan kemerdekaan hanya semata dari sisi teritori semata, tetapi sesungguhnya bagaimana mereka memperjuangkan untuk menegakkan kalimat tauhid itu. Mereka tidak menginginkan negeri ini dijajah secara fisik, secara emosional, apalagi penjajahan terhadap nilai-nilai tauhid yang sudah mengakar dan menjadi milik bangsa Indonesia. Mudah-mudahan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tiada lain yang kita sampaikan rasa syukur yang tiada henti, termasuk pula terima kasih kita kepada para pahlawan, para pejuang-pejuang negeri ini. Dan tentunya ekspresi ucapan terima kasih itu bukan hanya menyebutkan ataupun memuji namanya, tetapi berupaya kita untuk terus menggali nilai-nilai apa yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki militansi dan semangat perjuangan yang luar biasa, dan bahkan nyawa pun rela mereka korbankan demi menegakkan dan membela keberadaan bangsa Indonesia. Sebagaimana kemarin telah disajikan dan disampaikan dengan apik oleh saudara kita Bapak Agus Tanzil atau yang kita sapa dengan Mas Ibong, bagaimana beliau kemarin di dalam sambutannya telah mengedepankan nilai-nilai
yang dimiliki oleh para pahlawan-pahlawan kita. Dan notabene mereka pun adalah para ulama-ulama pendiri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita lakukan kemarin di dalam merayakan dan mensyukuri nikmat 77 tahun kemerdekaan ini, tidak hanya kita melaksanakannya secara seremoni semata, namun yang paling utama adalah bagaimana hakikat daripada mensyukuri dan merayakan kemerdekaan itu sendiri. Dan tentunya sebagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, untuk menjadi petunjuk dalam kita mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan dunia, dan utamanya tentunya adalah kebahagiaan dalam kehidupan akhirat kita. Dan betapa Al-Quran tetap akan relevan sampai kapanpun. Sehingga mudah-mudahan dalam kita melaksanakan kehidupan ini, pada situasi dan kondisi manapun, dan termasuk pula dan khususnya bagi bangsa ini, ketika kita mensyukuri 77 tahun nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan bagi kita semuanya, mari bersama-sama kita menyelami makna secara spiritualitas, pesan-pesan apa sajakah yang dihadirkan di dalam Al-Quran untuk menjadikan setiap insan, anak bangsa Indonesia ini benar-benar menjadi anak bangsa sebagaimana yang diinginkan oleh para pendahulu, para pendiri, para founding fathers daripada negeri ini, dan terutama adalah atas apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan telah menetapkan misi untuk kita semuanya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu misi sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kemudian misi untuk melaksanakan rahmatan lil alamin. Dan semoga dengan kita menyadari bahwa setiap kita adalah pemimpin sesuai dengan tugas dan amanah serta kapasitas yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka paling tidak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan kesadaran kita bahwa kita telah diberi amanah pula di dalam kehidupan ini sebagai pemimpin, paling tidak kita bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kepada jalan yang benar, dan semoga dengan segala keistiqomahan dan sekecil apapun langkah kita untuk memimpin diri ini setiap hari menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita semuanya, sehingga nyala api cahaya di dalam kita menegakkan kalimat tauhid di dalam kehidupan ini bukan hanya menerangi diri kita sendiri, namun mudah-mudahan pula semakin pula radiusnya di dalam menerangi orang-orang yang berada di seputar kita. Dan pesan tauhid sesungguhnya yang kita dapati kemarin melalui surah ke-77 pada surah Al-Mursalat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya. 10 ayat terdapat di dalam surah tersebut. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka Allah melaknat, maka celakalah bagi orang-orang yang telah melakukan pendustaan terhadap segala kebenaran yang dihadirkan dalam kehidupannya dalam radius apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di tengah semakin meruyaknya kebohongan-kebohongan yang terjadi di seputar kita dalam skala kecil sampai dengan skala besar, dan bahkan secara global pun kita mendapati kebohongan-kebohongan itu seakan-akan sudah menjadi budaya. Mari bersama-sama kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa walaupun situasi dan kondisi kita boleh jadi di seputar kita sudah sedemikian meruyaknya, namun bersama-sama kita menegakkan diri kita, kalimat tauhid kita, bahwa kita harus menjaga diri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari bersama-sama kita mulai menjaga dan memelihara diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang berada dalam radius jangkauan kita. Semoga kita semuanya terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya setiap pagi kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal ngaji bareng online ini. Memohon kepada Allah sebagaimana permohonan yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Dikarenakan pada hakikatnya tidak berlangsung acara ini dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disampaikan, melainkan hanya atas bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersama-sama pula kita memohon kepada Allah setiap pagi, semoga Allah memberikan kelapangan
Kemudian Allah menghadirkan segala ketulus ikhlasan, kebersihan hati bagi kita semuanya. Terutama agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati, menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Dan semoga nikmat yang telah dianugerahkan kepada bangsa ini berupa nikmat kemerdekaan, maka kita semuanya sebagai bagian daripada anak bangsa beristiqomah kita di jalan Allah, mengisi kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur dan berupaya agar setiap kita memberikan manfaat seluas-luasnya bagi orang yang berada di seputar kita. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Maka mudah-mudahan kita dapat mengisi, boleh jadi ini adalah etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga benar-benar kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dalam bersama kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Bapak dan Ibu senantiasa pula tiada henti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menghadirkan segala keteladanan di dalam kehidupannya, dalam tugas dan amanah apapun yang diberikan kepadanya. Sebagai diri pribadi, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah daripada anak-anaknya, sebagai seorang kakek daripada cucu-cucunya, sebagai seorang sahabat daripada sahabat-sahabatnya, sebagai pemimpin dari pengikutnya, sebagai pemimpin dari sebuah komunitas, dan kemudian sebagai tempat mengadu pula, tempat curhat pula, dan termasuk bagaimana Rasulullah SAW meluangkan waktunya selama berjam-jam meskipun hal itu dilakukannya hanya untuk mendengarkan curahan hati daripada seorang nenek yang menceritakan tentang kelucuan cucunya. Maka pada setiap pagi pula kita memohon kepada Allah semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk berupaya menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu saya ingin sekali membacakan untuk kita semuanya bahwa bagaimana salah satu karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang adil di dalam memutuskan perkaranya. Di antara apa yang kita dapati di dalam contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan keadilan di dalam kehidupannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh yang tinggi dalam keadilan ketika datang Usamah bin Zaid meminta syafaat bagi wanita Al-Ma'zumiyah yang ditemukan mencuri. Dan Rasulullah SAW telah bertekad untuk memotong tangannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau memintakan syafaat dalam hukum Allah? Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku pun potong tangannya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Betapa kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kita memperhatikan situasi dan kondisi yang berada di seputar kita, boleh jadi kita bisa mendapati banyak sekali praktek-praktek yang sangat bertolak belakang dengan atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan masyarakat kini dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan ataupun mengedepankan nilai-nilai materi dan jabatannya sehingga keadilan itu tidak ditegakkan. Maka kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam sejarah yang tercatat dengan tinta emasnya, bagaimana keadilan itu telah ditegakkan tidak hanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diikuti pula oleh para sahabatnya. Maka di antara yang dicatat oleh sejarah dan kemudian untuk menunjukkan keteladanan pada dunia pengadilan pada sepanjang masa adalah atas apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana ketika itu Ali bin Abi Thalib dihadapkan kepada lawannya seorang Yahudi, di mana seorang Yahudi itu sudah jelas-jelas telah mencuri baju besinya.
Maka tidak serta-merta hal ini untuk membuat Sayyidina Ali menegakkan ataupun menggunakan kekuasaannya atas Yahudi tersebut. Maka ditempuhlah jalan pengadilan itu. Maka kita bisa mendapati dan membayangkan, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang Amirul Mukminin, Sayyidina Ali harus duduk di hadapan hakim pada sebuah pengadilan di hadapan seorang Yahudi itu. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam sejarahnya penghormatan dan penghargaan kepada Amirul Mukminin yang dimiliki oleh qadhi tersebut, oleh hakim tersebut, tidak menghalanginya untuk menegakkan keadilan dengan meminta pula bukti kepada Sayyidina Ali bahwa orang Yahudi tersebut benar telah melakukan pencurian terhadap baju besi yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Namun ketika itu Sayyidina Ali tidak bisa menunjukkan, tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan secara hukum di depan hakim itu bahwa sang Yahudi itu telah melakukan pencurian terhadap bajunya. Walaupun sudah jelas nyata-nyata telah melakukan pencurian itu. Maka kemudian ketika hakim pun menetapkan dikarenakan tidak adanya bukti bahwa sang Yahudi telah melakukan pencurian terhadap baju besi yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, maka hakim pun memutuskan bahwa Yahudi itu yang memenangkan perkaranya, dalam pengertian bahwa tuduhan Sayyidina Ali tidak berlaku dan tidak diterima. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah atas apa yang telah kita dapati pada pagi hari ini. Bagaimana Rasulullah SAW dan juga sahabatnya, Amirul Mukminin, salah satu dari khalifah, telah menegakkan keadilan dengan kerendahan hatiannya, menegakkan keadilan, rela duduk di hadapan pengadilan, di hadapan seorang Yahudi, meskipun secara jelas Yahudi itu telah melakukan pencurian bajunya. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa dalam keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah memilih menjadi pribadi yang selalu memudahkan dan tidak menyulitkan. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunannya kepada kita semuanya. Termaktub di dalam surah Al-Baqarah pada surah kedua dalam ayat ke-185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam salah satu riwayat, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ajarkanlah dan mudahkanlah, janganlah menyulitkan. Apabila salah seorang kalian marah, maka hendaklah ia diam. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam memberikan kemudahan dan tidak ingin menyulitkan orang lain. Maka sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW tidak diberi dua pilihan kecuali memilih yang paling mudah selama hal tersebut tidak termasuk perbuatan dosa, dan kalau termasuk dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali membalas dendam untuk dirinya dalam hal apapun, kecuali jika agama Allah yang dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pada pagi hari ini, kedua nilai yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagaimana Rasulullah sebagai pemimpinan dan sebagai bagian dari umat terus berupaya menegakkan keadilan, meskipun keadilan itu harus ditegakkan sekalipun kepada putrinya sendiri, sebagaimana pernyataannya. Dan begitu pun Rasulullah telah menyampaikan kepada kita, berupaya untuk memilih sesuatu yang lebih mudah daripada sesuatu yang lebih sulit, sepanjang hal itu tidak melakukan ataupun menimbulkan penentangan terhadap hukum-hukum Allah tentunya. Nah, marilah bersama-sama kita Bapak dan Ibu setiap pagi, sebagai tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasulullah SAW atas segala tuntunannya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan segala keteladanan yang diwariskannya. Dan semoga dengan cara yang demikian kita telah mentaati atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikatakan oleh Rasulullah kepada umatnya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Rasulullah SAW telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semuanya,
ikutilah aku. Maka kemudian Allah pun menjanjikan kepada siapa yang mengikuti Rasulullah, maka Allah akan membukakan pintu cinta seluas-luasnya, dan demikian pula pintu ampunannya. Semoga dengan kita memohon kepada Allah setiap hari, agar kita diberi anugerah kadar cinta yang semakin bertambah kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semakin seksama pula kita di dalam mengikuti dan melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi di antara sesuatu yang kita rindukan di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini adalah Allah sediakan media, forum bagi kita untuk menghimpun seluruh doa-doa kita, untuk kita hadirkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kerinduan dan kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita. Semoga kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan di alam kuburnya, sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun tiada henti kita mendoakan semoga ayah dan ibu kita, apakah keduanya atau salah satu di antaranya Allah masih izinkan hingga saat ini untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Semoga Allah berikan umur yang barokah bagi mereka, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hanya kebaikan yang dilakukannya sebagai penyiapan bekal sampai nanti apakah kita yang lebih dulu ataukah ayah dan ibu kita. Semoga ketika kita kembali kepada Allah, dikembalikan kita semuanya dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dan sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, apabila salah seorang saja di antara kita betul tulus dengan doanya, maka Allah akan mengijabahkannya. Apalagi kalau seandainya kita semua yang 500 orang di pagi hari ini berdoa, dan kita niatkan bahwa doa itu bukan hanya kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita, tetapi kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita semuanya. Semoga setiap pagi melalui perhelatan seperti ini, Allah hadirkan kado dan hadiah terbaik bagi ayah dan ibu kita semuanya melalui doa-doa yang dihantarkan oleh putra-putri dan anak keturunannya, dan khusus yang berada dalam forum ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula kita mendoakan setiap pagi Bapak dan Ibu. Saling mendoakan untuk diri kita, dan kemudian orang-orang yang diamanahkan kepada kita semuanya, yaitu suami atau istri kita, putra dan putri kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat. Sama-sama kita saling mendoakan. Dan hanya dengan pertolongan Allah lah membuat apa yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan amanah ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan bagi kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berkhidmat mencari keridhaan Allah dengan melaksanakan titah Allah, fa aslihu baina akhwaikum, yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas tali silaturahim antara kita semuanya,
melalui media saling doa mendoakan antara kita semuanya. Pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk kesehatan Ibu Indrani, sahabat kita semuanya peserta ngaji bareng online ini. Yang boleh jadi ini untuk kedua kalinya beliau telah terpapar COVID, sudah 3 hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Rani, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan kesembuhan. Dan semoga sakit yang dialaminya, atas keikhlasan yang dimilikinya, semoga menjadi cara Allah untuk meluntur dan menggugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk menantu dari sahabat kita, menantu dari Mas Ibong, Mas Agus Tanzil, di mana menantu beliau bernama Keiko Yolanda Gunardi, insya Allah pada pagi hari ini akan menjalani operasi sesar dalam rangka kelahiran putra keduanya. Beliau adalah istri tercinta dari Ananda Agassi Agus Tanzil. Sama-sama kita mendoakan, sebagaimana kemarin kita telah mendoakan untuk putra dari Pak Gufron, yang alhamdulillah telah lahir pula cucu Pak Gufron. Makanya kita mendoakan semoga Ananda Keiko Yolanda Gunardi dapat terlaksana operasinya dengan baik, dan semoga proses persalinan berlangsung dengan lancar, ibu dan anak sehat, dan semoga dilahirkan putra atau putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini pun kita sama-sama mendoakan Bapak dan Ibu atas rasa bahagia yang telah Allah berikan kepada keluarga besar Bapak Ahmad Syarif, di mana pada pagi hari ini cucunda tercinta beliau, yaitu Ananda Zara, dan beliau adalah putri Kang Emil, adinda tercinta dari almarhum Eril, dengan nama lengkapnya Kamilia Laetitia Az-Zahra, hari ini genap 18 tahun usianya. Sama-sama kita mendoakan semoga Ananda Zara diberikan umur yang barokah, senantiasa dalam lindungan Allah, dan senantiasa dalam penjagaan Allah, senantiasa dalam bimbingannya, dengan mendapatkan limpahan rahmat, barokah, dan ridhonya, menjadi putri yang solehah bagi ayah dan ibunya, dan menjadi qurrata ayun, penyejuk pandang mata bagi kakeknya, bagi seluruh keluarganya, dan bagi orang-orang yang berada di seputarnya, dan semoga menjadi muslimah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu ataupun sanak dan kerabat kita, keluarga kita, yang menikmati anugerah yang Allah berikan dalam bentuk apapun, berupa hari kelahiran ataupun kebahagiaan yang lainnya. Semoga kita semuanya dapat memberikan penyikapan yang terbaik. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Semoga Allah tambahkan kemudahan kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-24 dari surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Dan setelah itu insya Allah di dalam forum beranda pada pagi hari ini, terima kasih kepada Bapak Ahmad Syarif, melalui beliau, alhamdulillah insya Allah pada hari ini Allah mentakdirkan kita akan dihadiri dalam acara beranda yang akan diisi oleh Kang Emil, yaitu Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama kita semoga diberikan keseksamaan dalam mengikuti sharing yang beliau sampaikan pada hari ini. Dan sebelumnya tentunya kami sampaikan terima kasih kepada Kang Emil atas kesediaannya untuk hadir dan berbagi bagi komunitas ngaji bareng online pada pagi hari ini. Dan terakhir sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga kepada panitia yang telah menyiapkan dengan apik dan baiknya segala persiapan pelaksanaan syukuran ulang tahun kemerdekaan ke-77 di forum beranda ini bersama seluruh peserta ngaji bareng online ini, semoga mendapatkan limpahan rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baiklah, dengan seluruh harapan, pinta, dan doa yang telah kita hantarkan bersama di forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya. Mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق 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 أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم
Salamun alaikum bima sabartum. فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. Sadaqallahu